Nah, bedakan pertama dulu ya. Bedakan, kita harus bisa bedakan mana ilmu kalam sebagai ilmu dan mana akidah. Kalau akidah, akidah nggak usah pakai ilmu kalam. Akidah itu bisa didapat dengan berbagai cara. Contoh sederhana, ada ada orang kita misalkan ada orang melihat dunia ini begitu luasnya, begitu indahnya, terus dia mikir ini hebat ya Tuhan yang menciptakan ini, gitu kan, pasti hebat banget itu. Nah, dengan dari pemikiran sederhana itu dia sudah punya keyakinan masalah akidah. Satu, bahwa alam alam semesta ini ada yang menciptakan, ada Khalik, dan Khalik itu hebat banget. Ini kan sudah keyakinan, sudah akidah. Benar enggak? Benar. Dosa hadis, dosa apa? Benar. Cuman ya pemikiran sederhana. Jadi dan seperti ini sah. Kemudian bisa juga dengan kasih informasi, baca Quran, baca hadis, atau dari keterangan guru diterangkan bahwa Allah itu begini, Allah itu begitu. Misalkan Rasulullah menjelaskan begini, Rasulullah menjelaskan itu. Sudah yakin? Ya sudah. Selesai. Sudah. Akidah. Pokoknya sudah membenarkan itu ya benar. Jadi kalau akidah tidak perlu ilmu kalam. Tetapi ada bagian-bagian tertentu dari akidah untuk orang-orang tertentu, untuk kasus-kasus tertentu, di mana informasi-informasi yang sederhana itu tidak cukup. Jadi kalau orangnya sudah kena suka, orangnya sudah pemikirannya kemana-mana, atau terpapar info yang tidak benar, maka otomatis harus ada pembahasan yang menyimak. Nah, pembahasan itu yang tentu lebih rumit dari sekedar akidah biasa, dengan alasan-alasannya, dengan argumen-argumennya secara sistematis. Nah, itu yang kemudian disebut dengan ilmu kalam. Oke, jadi kalau misalkan kita bandingkan gini, orang belajar bahasa Arab ya, orang belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu, kalau saya tanya, perlu ilmu nahwu atau tidak? Tadanang. Perlu. Perlu. Ya. Para sahabat belajar nahwu tidak? Enggak. Enggak kan? Rasulullah enggak pernah ngajar nahwu, enggak pernah belajar nahwu. Tetapi biahnya di situ sudah biasa dengan bahasa yang baik, ala bahasa Arab yang fasih, maka ya sudah, meskipun nggak pernah belajar nahwu, muncullah sendiri kemampuan bahasa Arab yang baik. Ya nggak perlu. Tetapi ketika ingin mendalami, ingin membahas permasalahan-permasalahan yang pelik tentang kebahasaan bahasa Arab, maka harus belajar nahwu. Jadi ada tempatnya sendiri itu, ada tempatnya sendiri, dan kita harus menempatkan itu. Jadi bahasa Arab sendiri, ilmu nahwunya itu sendiri, ada kebutuhannya masing-masing. Sehingga tidak benar kalau kemudian ada kesimpulan begini, orang belajar bahasa Arab nggak usah belajar di madrasah, nggak usah belajar di apa, masih belajar nahwu, sorof misalkan, nggak usah. Orang jadi TKW aja nggak usah belajar itu, langsung kerja di situ yang ngerti gitu, misalkan. Nah, ini juga nggak ada benernya, tapi ada nggak benernya juga, gitu kan? Bener min wajhin, tetapi nggak bener min wajhin. Jadi sama seperti itu. Kenapa nggak usah lah ilmu kalam? Lihat dulu, nggak usah bagi siapa, kan gitu kan, kebutuhan itu beda. Oke, saya kira begitu. Jadi beda ya antara sekedar akidah dengan ilmu akidah. Pokoknya kalau ilmu, yang namanya ilmu itu pasti ada belakangan semuanya. Kemudian yang tadi ya lanjutan ya, yang salaf itu mencela ilmu kalam. Kan banyak banget itu kalau kita baca yang mencela ilmu kalam itu kan nukilan-nukilan dari salaf itu gimana kita menyikapnya ya? Betul. Banyak sekali kita dapat nukilan salaf yang mencela ilmu kalam itu. Banyak banget gitu. Cuman kita harus tahu ilmu kalam yang dimaksud oleh salaf itu apa. Jadi term ilmu kalam di masa ketika ilmu itu diucapkan, dengan sekarang
kita ucapkan ilmu ini sama atau beda. Nah, di sini banyak orang yang tidak teliti. Ketika salaf mengatakan ilmu kalam itu adalah apa? Yang di masa mereka yang dimaksud ilmu ahlul kalam. Biasanya Mu'tazilah justru. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, kan itu yang biasa membahas topik-topik yang menurut mereka di zaman itu tidak penting sama sekali dan harusnya nggak perlu dibahas, gitu kan? Subhat-subhat yang apa ya, malah bikin orang ya orang kacau lah pikirannya begitu di masa itu. Dan jadi itu yang dimaksud dengan ilmu kalam. Apakah yang dimaksud kalamul Asy'ari misalkan? Pernahkah Imam Syafi'i mencela ilmu kalamnya Imam Asy'ari? Tidak pernah, bukan waktunya kan? Tidak semasa. Oh, kalamnya siapa? Atau imam-imam yang lain, misalkan dinukil. Ada kan kita kadang dapati itu dari Imam Abu Hanifah, dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad misalkan. Nggak suka ilmu kalam. Oke, ilmu kalam di masa mereka ilmu kalam yang mana itu? Ini yang harus jeli. Jadi Imam Baihaqi, kemudian Ibnu Asakir menjelaskan dengan jeli. Loh, ilmu kalam yang dimaksud di zaman itu ya ilmu kalam Mu'tazilah dan sebagainya itu yang dimaksud dengan kalam yang tercela mutlak. Adapun kalam yang tidak seperti itu, seperti kalamnya Imam Asy'ari misalkan, tidak mungkin itu dicela, tidak mungkin. Oh, isinya itu justru mempertahankan Al-Quran dan hadis, mempertahankan ajaran salaf, cuman ditambahi argumennya supaya nggak kalah, begitu. Mana mungkin ini kemudian dicela, dan itu tidak masuk akal. Berarti ada perbedaannya ya antara ilmu kalam mereka dengan ilmu kalam kita gitu ya, ilmu kalam Mu'tazilah dengan ilmu kalam. Nah, kalau misalnya ada orang tanya perbedaannya apa gitu? Loh, begini perbedaannya, ilmu kalam aliran sesat itu seperti Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, mereka itu menggunakan ilmu kalamnya untuk meniadakan banyak hadis dari Rasul, banyak sunnah. Mu'tazilah kita ambil contoh Mu'tazilah. Mereka salah satu inti dari kalam mereka adalah mengatakan bahwa mereka paham Qadariyah. Itu jelas melawan banyak nas. Kemudian Allah katanya nggak bisa dilihat di akhir. Jelas melawan banyak nas. Dan seterusnya. Jadi sedangkan kita mengatakan persis seperti apa yang ajarkan oleh kita itu tunduk kepada nas, tetapi untuk membela ajaran yang oleh nas. Jadi mulai misalkan begini, Allah mengatakan kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu ahad, satu. Kemudian kita jabarkan ini bagaimana logikanya bisa satu. Bagaimana cara menjawab orang yang mengatakan bahwa Tuhan ini bisa saja banyak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian Allah mengatakan bahwa Allah itu sebentar ya, kayaknya mikrofonnya Gus Nora ini berisik ya, ada pengajian di sana. Oh iya. Oh iya, maaf. Ya, ada pengajian ya. Oke. Iya, di maaf Gus Nora. Sebentar. Oke, silakan ya. Oke. Jadi sebenarnya ilmu kalam kita gunakan untuk menjelaskan ajaran Al-Qur'an. Itu saja. Lam yalid wa lam yulad. Selesai sudah di Al-Quran, simpel. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Di ilmu kalam kita kasih argumen itu yang panjang. Kenapa Tuhan itu memang tidak bisa beranak dan atau tidak diperanakkan? Kasih logikanya bagaimana itu. Kemudian di Quran juga mengatakan nanti Allah itu dilihat. Dan ini yang ayat yang dibantah oleh Mu'tazilah. Kemudian kan di hadis juga mengatakan, Nabi mengatakan Allah akan dilihat di akhirat. Di ilmu kalam kita beri argumen yang panjang lebar, bagaimana Allah bisa dilihat di akhirat. Oh, katanya Mu'tazilah, kalau dilihat berarti jisim, kalau dilihat berarti ini, kita jawab itu. Oh enggak, bukan begitu.
kamu menggunakan penalaran yang salah, yang benar itu seperti ini, yang benar seperti ini. Jadi tetap cocok dengan Al-Quran dan hadis. Jadi sebenarnya ilmu kalam kita itu adalah ilmu kalam yang membela Al-Quran dan hadis, bukan ilmu kalam yang justru menggunakan akalnya untuk meniadakan banyak nas Al-Quran atau hadis. Jadi jelas berbeda itu.